Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Cecilia Citra Lestari. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Yang kali ini kita akan bahas adalah tentang encapsulation atau pengkapsulan. Oke, apa itu encapsulation? Encapsulation adalah sebuah mekanisme atau cara untuk membungkus atribut-atribut dan metode dalam sebuah single unit atau unit tunggal. Jadi encapsulation ini analoginya sama dengan obat. Jadi kalau misalnya ada obat yang harus dibuat sama apoteker, bukan obat jadi, itu biasanya dikemas dalam bentuk kapsul. Jadi obatnya itu adalah racikan beberapa obat gitu ya. Kemudian dibuat, nah kemudian dimasukkan dalam kapsul. Si pemakan obat itu sendiri, si pengkonsumsi obat sendiri itu dia nggak bisa lagi membedakan isinya obat itu apa aja. Jadi isi di dalam kapsul itu isinya apa, itu dia tidak bisa kelihatan itu isi-isi di dalam kapsulnya itu. Dia cuma tahu oke, aku makan obat ini, satu kapsul ini yang isinya adalah berbagai bahan yang diresepkan oleh dokter. Persis sama dengan prinsip pembuatan obat tadi dengan encapsulation di dalam programming. Jadi harapannya ketika kita membungkus atribut atau metode sebuah kelas, itu harapannya adalah si pemakai, si pengkonsumsi, si pemakai kelas tadi, itu sebenarnya dia bisa jadi nggak perlu tahu atribut-atributnya ada apa aja. Oke? Nah, tapi tentu aja dia harus bisa mengakses atribut itu kan ya. Nah, mengaksesnya, jadi sebenarnya kita sebagai programmer sendiri yang perlu memutuskan, kita sendiri yang sebagai programmer yang memutuskan akses mode dari setiap atribut atau metode di dalam sebuah kelas. Ada 3 akses mode yang paling banyak dipakai. Satu adalah public, di mana public ini berarti ketika sebuah atribut atau metode itu bersifat public, maka semua kelas di luar kelas itu ya. Jadi misalnya ada kelas A. Kelas A punya atribut X. Atribut X-nya dibuat public. Maka semua kelas itu bisa mengakses langsung atribut X dari kelas A tadi. Bisa akses langsung. Jadi atribut itu adalah bisa dilihat secara umum, bisa diakses secara umum. Diakses secara umum artinya dia bisa dibaca dan juga bisa di-set ulang atau diatur nilainya. Yang kedua adalah protected. Kalau kita set si X tadi sebagai protected, maka tidak semua kelas yang bisa akses dia. Yang bisa akses dia itu hanya kelas-kelas yang merupakan turunan dari kelas A tadi. Jadi protected itu atribut X tadi hanya bisa diakses oleh kelas-kelas yang merupakan turunan dari kelas A atau kelas-kelas yang berada di package yang sama dengan kelas A. Itu protected. Jadi akses mode-nya lebih kecil daripada si public. Kalau public itu semua kelas bisa akses, protected ini sudah dijaga. Akses mode ketiga adalah private. Nah, kalau private ini, kalau atribut X itu di set sebagai private, maka yang bisa akses dia itu cuman yang ada di dalamnya kelas A doang. Kelas yang bukan kelas A sama sekali nggak bisa akses dia. Sama sekali nggak bisa baca, sama sekali nggak bisa tulis. Secara umum ya, atribut-atribut dari sebuah kelas itu akan disembunyikan dengan memberikan dia akses mode private. Atau kalau nanti si kelas ini punya turunan, mungkin beberapa atributnya akan jadi protected. Tapi untuk sementara ini kita akan
set dia sebagai private dulu ya, karena kita belum ngomong soal turunan, belum ngomong soal inheritance. Nanti setelah ngomong soal inheritance, kita akan bahas lagi yang tentang protected. Oke. Tapi secara umum, atribut dalam kelas akan di-hidden dari kelas-kelas yang lain. Jadi dia akan memiliki access mode private. Pentingnya kenapa? Sebenarnya kita set private itu bukan karena nggak boleh dibaca, tapi lebih karena nggak bisa sembarangan ditulis, nggak bisa sembarangan di set, diubah nilainya. Gitu. Jadi masalahnya akses mode, begitu kita kasih akses mode public, itu artinya si kelas tadi, si kelas lain itu otomatis bisa baca plus bisa ngasih nilai dari atribut tadi. Jadi contohnya gini deh. Saya punya atribut misalnya warna rambut. Oke, saya punya atribut warna rambut. Warna rambut saya hitam. Kalau warna rambut saya ini saya set public, maka semua orang itu bisa dengan seenaknya mewarnai rambut saya. Pastinya saya nggak mau dong seperti itu. Aslinya saya nggak keberatan orang melihat warna rambut saya tidak keberatan. Jadi orang melihat warna rambut saya tidak keberatan. Tapi saya pasti akan keberatan kalau orang mencet warna rambut saya serta-merta aja gitu. Nah, masalahnya kalau akses mode ini adalah public, itu warna rambut ini bisa dilihat oleh sembarang orang dan bisa diganti warnanya oleh semua orang. Itu masalahnya, teman-teman. Jadi nggak bisa diatur, aku mau cuman mau public bisa di-read aja, nggak bisa. Jadi begitu public, itu berarti ya otomatis dia bisa diakses, itu berarti bisa dibaca dan diganti nilainya. Oke, sehingga sebaiknya kita set dulu dia private. Nah, terus bagaimana caranya orang lihat? Oke, bagaimana cara orang mau tahu nih warna rambutku apa? Kan kamu private, Bu. Kan jadinya saya nggak tahu warna rambutnya Bu Citra. Itulah pentingnya dari getter setter. Getter setter itu adalah sebuah metode yang didedikasikan untuk dipakai untuk akses dari atribut-atribut. Jadi getter dan setter. Getter itu adalah metode yang dipakai agar kelas lain itu bisa melihat nilai dari sebuah atribut. Sementara setter itu adalah sebuah metode yang dipakai agar kelas lain itu bisa mengganti nilai atribut. Dari sini kita bisa tentukan atribut-atribut mana sih yang boleh diganti oleh kelas lain, atribut-atribut mana yang boleh dilihat oleh kelas lain, atribut-atribut mana yang hanya boleh dilihat tapi tidak boleh diganti. Itu dengan menambahkan metode get dan metode set dari atribut. Untuk kelas dog, itu kelas lain boleh lihat dong, boleh tahu dong nilai nama dari anjing itu, boleh ya. So, kita bisa kasih metode get name. Orang juga boleh, atau kelas lain itu juga boleh mengganti nilai nama dari anjing itu. Boleh? Maka kita bisa kasih metode set name. Metodenya dua-dua adalah public. Sementara untuk atribut happiness misalnya, orang bisa lihat nilai happiness dari sebuah anjing. Gitu ya, seekor anjing. Maka kita bisa kasih get happiness. Tapi kelas lain itu nggak bisa menentukan atau mengganti nilai dari si
happiness-nya anjing itu serta-merta. Karena nilai happiness dari anjing tadi itu ditentukan pada saat dia melakukan aktivitasnya, bermain maka dia nambah tadi kan. Kalau mandi dia berkurang, kalau belajar dia berkurang kan gitu ya. Nah, sehingga atribut happiness itu tidak bisa diganti nilainya oleh kelas lain. So, tidak perlu ada set happiness di sana. Oke? Demikian juga dengan yang fullness, cleanliness, intelligent, dan lain-lainnya, itu orang bisa lihat, kelas lain bisa lihat nih. Oh, dia sudah seberapa pintar gitu ya. Berarti kita bisa kasih metode get intelligence. Oh, dia lapar apa enggak? Berarti kita perlu tahu kan, perlu lihat nih fullness-nya seberapa. Berarti bisa get fullness. Gitu. Jadi kita yang menentukan. Masing-masing atribut itu bisa dilihat oleh kelas lain. Atau bisa dilihat aja, atau bisa dilihat dan diakses. Atau sama sekali nggak bisa dilihat dan nggak bisa diakses. Apakah ada atribut seperti itu? Ada, teman-teman. Akan ada nanti kelas-kelas yang memiliki atribut yang sebenarnya atribut itu hanya atribut tambahan untuk proses di dalam kelas itu, sehingga nggak perlu dilihatin di kelas lain. Seperti itu. Oke, itu adalah gunanya getter dan setter. Dan itu semua adalah video dari encapsulation. Oke, sekarang kita akan coba untuk menambahkan metode get dan set dari kelas dog. Tadi sudah diajarkan encapsulation bahwa atribut-atribut sebaiknya bersifat private, sehingga tidak bisa diakses secara langsung. Oke, sehingga kita perlu depannya tipe data kita kasih nama private. Ini private. Ini juga private. Oke. Nah, akibatnya ketika kita buat private, kita akan perlu membuat metode-metode getter-setter. Sebenarnya sama-sama metode, tapi saya bedakan jadi getter-setter gini ya. Metode-metode getter-setter. Di sini kita buat metode get dan set untuk setiap atributnya. Setnya itu tidak perlu semua atribut. Tergantung apakah kita mau kelas lain bisa mengeset atribut itu, bisa mengganti nilai atribut itu, atau tidak bisa mengganti begitu saja. Jadi atributnya itu cuma read only. Juga bisa seperti itu. Sebagai contoh nih, nanti kita akan yang memiliki setter itu hanyalah nama. Oke. Sementara age dan yang lain-lainnya, happiness, cleanness, dan fullness itu tidak akan memiliki set. Sehingga kelas lain itu nggak bisa seenaknya dia mengganti nilainya secara langsung. Tapi nilainya akan diganti dari aktivitas yang dilakukan oleh dog, dari metode-metode yang di bawah itu. Play, bat, train, itu metode-metode itulah yang mengganti nilai dari age, happiness, cleanness, fullness, dan lainnya itu. Seperti itu. Jadi kita akan buat sekarang getternya dulu. Public. Karena get, dia pasti akan return value string get name. Dia akan return name. Untuk age, double get age.
Oke, ini adalah get-nya. Kemudian kita kasih setternya hanya untuk name, public void set name, string name. This dot name sama dengan name. Seperti ini. Jadi kita sudah ada getter dan setter. Nah, akibatnya apa? Kalau kita lihat di pet setter, maka ini b.name ini akan error nih. Nggak boleh. Oke, ini akan error. Kenapa? Karena name sekarang adalah private. Kalau kita ini ya, b.name itu nggak ada nih. b.set name. Namanya tadi adalah black. Sama yang c.name tidak bisa langsung gini, tapi c.set name shell. Oke, nah ini juga sama. A.name ini nggak bisa. Kita mau ngambil kan, berarti kita pakai a.get name. Juga b.get name. c.get name. Juga b.get name. Seperti itu teman-teman. Sehingga dengan enkapsulasi ini, kita bisa memastikan integritas si datanya itu sendiri. Karena kelas lain itu tidak bisa mengakses secara serta-merta. Gitu. Apa sih ininya? Misalnya ya, kita bisa bilang, aku tidak mau namanya itu Blacky. Nggak mau. Jadi kita bisa kasih if di sini. If name dot equals, kita bisa kasih aturan di sini. Equals ignore case Blacky. Maka kita bisa set. Kita bisa set name sama dengan null. Maka kalau Blacky nggak boleh. Jadi mending null aja. Oke, apa yang terjadi? Coba kita run. B tadi kita set Blacky ya. Namanya B akan null. Karena si B itu tadi dikasih nama Blacky. Nah, terus karena kita nggak mau namanya Blacky, kita buat jadi null. Seperti itu. Jadi, kita bisa kasih aturan nih di dalamnya sini. Aku nggak mau namanya bentuk misal nih. Misal, kalau misalnya nanti ada atribut lagi, gitu ya, age misalnya, orang bisa ngisi, tapi kita bisa bilang age-nya nggak boleh nggak boleh kurang dari 0. Kita bisa kasih aturan-aturan itu. Seperti itu. Itulah gunanya dari encapsulation. Kita sudah bikin metode getter dan setter untuk kelas doc. Dan demikian adalah video untuk encapsulation. Jadi fungsinya encapsulation, itu tadi saya bahas tadi ya, bahwa kita perlu melindungi nih, agar sebuah atribut tidak serta-merta bisa diganti nilainya. Diganti nilainya oleh kelas lain. Oke, jadi misal di set nama itu bisa aja kita bilang bahwa aku nggak mau namanya Blacky.
So kita bisa set di dalam metode itu kalau if nama yang dikasih adalah Blackie, ditolak. Bisa kan? Atau sama aja, misalnya kalau untuk rambut saya gitu ya, set hair color gitu. Nanti kok misalnya kita ada kelas human gitu ya, set hair color. Saya nggak mau warna rambut saya putih. So kalau orang ngeset warna rambut saya jadi putih, saya bisa tolak. Gitu. Itulah fungsinya getter dan setter dan encapsulation. Oke teman-teman, seperti biasa kalau masih kurang jelas, kita akan bahas lagi di kelas. Siapkan pertanyaan Anda, kita akan bahas di kelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!